Amin, puji Tuhan. Shalom, selamat siang anak-anak muda. Wah, cuma di depan aja. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan. Seharusnya saya mendengar karena ini adalah orang-orang muda, apalagi generasi Z ya, Gen Z. Gimana Ibu? Oh, ya, oke. Ya, saya entah yang keberapa ini, walaupun jarang saya menyampaikan dan berbagi kepada anak-anak muda, tapi setidaknya saya bersyukur dan saya saya mendapatkan satu privilege, saya bisa ada di tengah-tengah anak-anak muda. Dan saya sebelumnya kemarin-kemarin walaupun sudah dikasih tahu tema tentang penyembahan, tapi saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bagi kepada anak-anak muda di tempat ini. Puji Tuhan, walaupun usia tidak lagi muda, tapi semangat saya tetap muda. Amin. Jadi biarlah semangat muda kalian itu bisa nularin ke saya dan dan siang hari ini saya bisa mendapatkan sesuatu impartasi semangat orang-orang muda. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya berterima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk saya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya panggil apa ya, adik-adik ya, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, langsung saja coba kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Oke, sudah dapat semua, amin. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, adik-adik, sahabat-sahabat saya yang dikasihi Tuhan, berbicara penyembahan bukan saja, atau saya katakan penyembahan bukan tentang satu gestur, satu sikap penyembahan saja di dalam sebuah gereja. Di mana kita waktu menyembah kita berusaha untuk menata sikap kita. Kita memposisikan diri kita bagaimana saya harus menyembah Tuhan. Bukan hanya pada satu titik itu saja. Penyembahan bukan saja juga suara yang bagus. Walaupun itu perlu. Penyembahan bukan saja juga sebuah instrumen yang lengkap. Walaupun itu perlu. Jadi penyembahan juga bukan hanya sebuah permainan musik yang spektakuler, bahkan mungkin dapat menyentuh setiap hati. Sehingga tidak jarang yang hancur hati, melted, yang aduh Tuhan musiknya enak didengar, aransemennya begitu indah. Penyembahan juga bukan berarti kita bicara dan melihat fokus hanya kepada lightingnya saja, permainan lampu-lampunya. Penyembahan juga bukan hanya megahnya sebuah panggung. Apalagi kita tahu bahwa ada panggung yang 360. Wah, tahu ya di mana ya? Di Surabaya, betul ya? Ya, ada jadi nggak flat begini. Wah, ada bisa ngadep sana. Ada yang bisa ngadep sana, bahkan sampai yang ada ke belakang jemaatnya 360 derajat. Jadi bukan hanya berbicara tentang megahnya sebuah panggung. Penyembahan juga bukan tentang pemilihan lagu yang relate dan mungkin up to date. Oh iya ya, lagunya cocok dengan saya. Tapi kalau udah lagunya, aduh El Shaddai, mari masuk. Aduh Kak, terlalu, itu oldies, terlalu lama. Jadi nggak masuk, saya nggak bisa menikmati hadirat Allah. Jadi saya mau katakan siang hari ini, penyembahan, kalau kita tadi baca di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dikatakan, dengan bibir mereka memuliakan aku. Padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Arti daripada firman Allah ini berkata bahwa
Tidak ada hubungan yang dekat antara sang pencipta dengan yang dicipta. Tidak ada hubungan yang begitu intim Tuhan dengan umat-umat yang dikasihinya. Jadi sekali lagi saya mau ulang, berbicara penyembahan yaitu berbicara tentang kedekatan hubungan sang pencipta dan yang dicipta. Ini yang saya mau katakan, worship is intimacy with God. Kita nggak bisa berbicara penyembahan kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan yang dekat dengan Tuhan itu harus didasari dengan apa kira-kira? Cinta. Cinta. Saya punya istri, ya anak saya 3. Kalau saya menikah, kalau tidak didasari dengan cinta, mustahil saya melanjutkan hubungan saya sebelum saya memutuskan. Saya melamar dan waktu itu ada pemberkatan nikah di tempat ini. Susah buat saya kalau saya tidak didasari, tidak didorong, tidak dimulai oleh cinta yang tulus. Saya dengan istri saya atau waktu itu calon istri saya. Dan saya harus membangun rumah tangga saya. Kalau tidak didasari cinta. Hubungan seperti apa yang harus saya buat, yang saya bangun? Saya membangun sebuah keluarga kalau tidak didasari cinta. Begitu juga waktu kita mau menyembah Tuhan. Sulit buat kita untuk menyembah Tuhan kalau kita tidak ada kedekatan, tidak fall in love dengan Tuhan. Kalau kita punya teman baik, kalau kita punya teman yang lebih dekat, lebih dari sekedar sahabat, kalau didasari rasa sayang, rasa cinta, pertemuan 1 jam, 2 jam dalam sehari, setelah itu berpisah, pulang ke rumah masing-masing, atau mungkin ada di tempat ini yang sudah menikah. Ada keterpisahan, mungkin gak ketemu sehari, gak ketemu 2 hari, 3 hari, seminggu, atau mungkin yang sudah bekerja, yang sudah menikah, ada yang sudah menikah di EYC ini? Oke. Coba kalau misalkan kerja di luar kota nggak ketemu dengan istri atau nggak ketemu dengan pasangan, dengan suami, ada rasa kangen pasti. Saya contohkan begini, waktu saya dapat berkat dan saya diutus oleh Om Frank dan Tena, dan waktu itu saya pergi dengan Tena tapi Om Frank enggak. Waktu kami pergi dalam satu rombongan ke Tanah Perjanjian, ke Israel, itu kalau nggak salah 11 hari dan saya pergi sendiri. Saya pergi tidak dengan istri, itu nggak enak. Karena biasanya saya di rumah, saya pergi dengan istri, bahkan ketiga anak saya. Dan waktu itu saya pergi sendiri. Oke, sehari dua hari saya bisa menikmati dengan teman-teman semuanya. Tapi setelah itu ada yang kurang, ada yang kosong. Ada satu kerinduan, makanya kadang-kala saya cari, karena saya nggak punya internet ya. Saya nggak pakai roaming, nggak pakai paket roaming di sana. Saya cari internet yang speednya kenceng supaya saya bisa telepon dan saya video call istri saya dan anak-anak saya. Dan jamnya saya lupa, selisih 6 atau berapa, 6 atau 5 jam. Jadi saya harus cari waktu yang tepat untuk saya bisa ketemu dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena saya kangen, karena saya rindu, karena saya kepingin ada kehadiran mereka di dalam diri saya. Kembali kepada penyembahan. Kalau kita nggak didasari rasa cinta, mustahil kita bisa kangen dan cari Tuhan. Mustahil. Tapi kalau memang terjadi, ya memang saya nggak cinta, ya wah parah. Kalau kita nggak cinta Tuhan, saya nggak bisa paksa. Saya nggak bisa paksa kalian untuk menyembah Tuhan. Karena memang pada dasarnya kalian nggak cinta Tuhan. Kalau ada lagu biasanya mungkin pernah nggak kalian nyanyi? I love you, I love you, I love you. Tahu lagu ini? I love you, I love you, I love you. Ada yang tahu lagunya? And my heart be full of holy after you. Mungkin kita bisa naikkan pujian itu, kita mengangkat suara untuk lagu itu. Lagunya indah Kak. Tapi kalau kita nggak didasari benar-benar hati yang tulus mencintai Tuhan, sulit kita
untuk melakukan sebuah penyembahan. Sekali lagi, yang pertama adalah worship is intimacy with God. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar bagaimana kita mau aransemen satu musik yang begitu yang spektakuler. Kita menyiapkan apalagi yang ada di altar di sini. Waduh, kalau udah waktunya PAW kadang mempersiapkan dress code-nya apa, bajunya apa. Penyembahan bukan tentang baju yang kita pakai. Sekali lagi, penyembahan bukan tentang suara yang bagus walaupun itu perlu. Saya hanya mau katakan setiap persiapan semua. Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan praise and worship. Itu merupakan satu wujud upaya kalian mempersiapkan sesuatu yang baik, yang terindah untuk Tuhan. Tapi saya mau katakan lebih dari itu. Supaya hati kita dekat. Tidak dikatakan sebaliknya padahal hatinya jauh daripadaku. Makanya dikatakan, kamu hanya bersandiwara di hadapanku. Coba kita lihat. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 13 sampai 15 ya. Saya baca dulu dalam terjemahan baru. Yesaya 1 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ada dosa yang masih dibawa di atas ini, di altarnya Tuhan. Ada dosa yang masih kita bawa di dalam gereja. Sekalipun kita mengangkat tangan, sekalipun mulut kita memuliakan Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat teman-teman kita satu dengan yang lain duduk bersama apa yang terjadi di dalam hati kita masing-masing. Tapi Tuhan tahu, sehingga tadi ada satu sindiran, ada teguran. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan bisa melihat itu. Saya bacakan di dalam tadi Yesaya pasal yang pertama ya. Tapi dalam versi The Message, saya bacakan dalam sudah terjemahannya. Saya tidak bacakan dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya ambil kutip sedikit beberapa kata-kata aja. Saya bacakan artinya dalam versi The Message. Hentikan sandiwara ibadahmu. Aku tak tahan lagi dengan permainan keagamaanmu yang rembeh. Konferensi bulanan, sabat mingguan, ini kayak ibadah setiap minggu ya, sabat mingguan ya. Pertemuan khusus, pertemuan. Aku gak tahan lagi. Pertemuan untuk ini, pertemuan untuk itu. Aku benci itu. Kau membuatku lelah. Dan yang gak enak didengar ini, aku muak dengan agamamu, sementara kau terus berdosa. Saat kau melakukan pertunjukan doamu berikutnya, aku akan berpaling. Tidak peduli seberapa lama, keras atau sering kau berdoa, aku tak akan mendengarkan. Sakit teman-teman. Gimana kalau misalkan kita sudah mempersiapkan, yang tim PAW juga sudah latihan. Ada harapan dari teman-teman semua adik-adik di tempat ini, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Ke tempat ini ingin diberkati. Tetapi gak mendapatkan sesuatu, tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Pernah saya mendengar juga anak-anak muda, bahkan zaman-zaman pemuda dan remaja dulu. Ibadah datang, iya, setelah ditanya, kamu rasain apa-apa? Gak rasain apa-apa kak. Ya biasa kayak minggu lalu. Masalahnya bukan masalah tentang tentang ibadahnya. Saya yakin Tuhan ada, tapi sikap hati yang salah, hatinya yang jauh. Mulutnya bisa memuliakan Tuhan. Mulut, bibir, lidahnya hafal lirik semua lagu-lagu rohani. Tadi pagi juga sudah disinggung.
Ada banyak Kristen, ya orang Kristen, ya dikatakan wah dia rohani sekali. Bahkan yang bukan Kristen pun omongannya rohani. Tapi nyata-nyatanya mau dikatakan dia Kristen juga jelas enggak. Ada yang Kristen pun tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, hentikan sandiwara ibadahmu. Saya tidak tahu siang hari ini siapa yang bersandiwara. Tapi harapan saya tidak ada. Terlebih pelayan-pelayan Tuhan, pelayan praise and worship, tidak ada yang bersandiwara. Ya, dikatakan aku nggak tahan lagi dengan permainan keagamaanmu. Bahkan dikatakan tadi kalau dalam bahasa Inggris itu, I'm sick of your religion. Aku muak dengan agamamu. Bahkan dikatakan prayer performance. Jangan sampai doa-doa kita itu hanya sebatas sebagai performance saja. Pencitraan saja. Aktualisasi saja. Supaya nampak kelihatan saya saleh, saya rohani. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saya yakin percaya orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berubah dan selalu diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan? Orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi bukan tentang suara yang bagus, bukan tentang permainan musiknya. Bukan tentang apa semua yang dipersiapkan. Tapi kalau hatinya dekat dengan Tuhan. Saya yakin orang-orang muda yang seperti ini akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Tentunya saya yakin orang yang dekat dengan Tuhan akan diurapi oleh Tuhan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, worship is remembering and celebrating His grace. Jadi penyembahan itu adalah bagaimana kita mau mengingat dan merayakan anugerah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Karena apa? Anugerah sebagai dasar. Jadi untuk mendorong manusia itu menyembah Tuhan. Jadi kemampuan untuk menyembah Tuhan. Kemampuan untuk beriman dan beribadah adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Oh saya bisa menyembah Tuhan, saya tahu lirik lagu itu. Oh saya menyembah Tuhan cuma tinggal bilang, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tidak hanya sebatas itu. Saya mau katakan anugerah karena kita sudah diampuni juga. Tadi pagi saya nggak tahu, bukan satu kebetulan, tadi juga sudah disinggung. Kemarin juga kalau nggak salah, kita ini teman-teman, percaya enggak kita ini cenderung bikin salah. Tadi sudah saya singgung, saya enggak tahu siapa yang bersandiwara atau masih bikin dosa ketika kita masuk ke rumah Tuhan. Tapi kita bersyukur oleh karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Kita bisa menghampiri Tuhan. Itu ada ayat firman Tuhan yang berkata begitu. Aku memberanikan diri untuk menghampiri tahta Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi oleh karena anugerah Tuhan kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa datang dan kita memanggil ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan. Karena bicara tentang dosa itu dalam bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai sasaran. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, standarnya itu sangat-sangat perfect. Benar-benar very very perfect. Nggak bisa nggak terbantahkan. Sungguh sempurna. Makanya kalau kita mau nyetarain atau mau nyamain, kita mau jadi, walaupun ada pujian, aku mau seperti Engkau Yesus, susah. Tapi oleh karena anugerah, kasih karunia Tuhan, kita diterima, kita di welcome. Makanya yang membuat kita, aduh Tuhan, ketika teman-teman saya menyembah Tuhan, saya hanya ingat tentang bagaimana kasih Tuhan, waktu Tuhan tuh nangkep saya. Saya mau kesaksian, mungkin ini pernah saya ceritakan, saya nggak tahu di sini mungkin pernah atau belum ya. Ketika saya pertama kali datang ke Sidoarjo, waktu itu gembalanya adalah Koyona dan Ciriana, yaitu adik ipar dari Tena, waktu itu gembala sebelumnya.
setelah Om Silas terus diserahkan itu ke pemimpinan ke Koyona dan Ciriana. Dan itu kurang lebih tahun 1998. Dan saya pertama menginjakan Sidoarjo dan saya datang ke gereja ini. Kursinya di sini masih kayu-kayu semua. Dan waktu itu yang memimpin pujian adalah Ibu Gembala waktu itu, yaitu Ciriana. Dan lagunya ini, ku datang Tuhan, baharui hidupku, di dalam Engkau anugerah mengalir, kasih-Mu mengelilingiku. Saya ingat, saya duduk ada di tengah di situ. Saya datang ibadah pagi, saya datang juga ibadah sore, padahal khotbahnya sama. Itu saya didorong oleh apa? Cinta kepada Tuhan. Ya mungkin bahasa rohani itu adalah cinta yang mula-mula. Saya nggak peduli khotbahnya sama, tapi saya mau menikmati hadirat Allah. Saya duduk ada di tengah itu dan saya hancur hati dan saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saya masih ingat itu. Kasih-Mu mengelilingiku. Aduh, saya benar-benar hancur hati. Sejak saat itu dengan berjalannya waktu. Jadi kasih Tuhan terus melingkupi saya sampai Tuhan benar-benar panggil saya dan saya memutuskan. Saya sekolah Alkitab karena waktu itu saya kerja. Saya bekerja. Tapi ada satu momen saya mendapati cinta Tuhan. Dan itu anugerah buat saya. Karena waktu itu saya tahu betul, saya ingat. Saya hampir memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena saya punya masalah hubungan. Waktu itu ya kalau saya boleh cerita sebelum saya sekarang punya istri, saya dulu punya pacar saya dulu orang seberang. Dan saya udah merasa cocok karena berapa tahun sejak saya kuliah saya merasa cocok udah kayak udah ini benar ini pilihan saya cocok. Jadi udah chemistry-nya udah dapat. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Sampai saya mau saya mau meninggalin Tuhan, saya mau ikut dia. Pindah, login ke dia. Tapi karena Tuhan sayang sama saya, Tuhan tarik saya. Tuhan bawa saya ke Sidoarjo. Dan Tuhan bawa masuk ke gereja ini. Dan saya mendapat cintanya Tuhan. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, EYC. Kalau engkau menyembah Tuhan, gak dapat cintanya Tuhan. Gak ingat cintanya Tuhan. Gak ingat anugerah Tuhan. Susah. Gimana mau merayakan anugerah Tuhan? Gimana mau merayakan cintanya Tuhan? Sulit. Mau mengekspresikan sulit. Kita akan menjadi orang yang kaku. Paling juga tanya gimana ya Kak caranya nyembah Tuhan? Gampang. Kalau engkau punya mungkin seseorang yang kamu kasihi. Bagaimana engkau mengekspresikan kasih itu kepada sesamamu? Begitu juga pada satu pribadi yang kudus. Tuhan kita punya. Dia yang kita sembah. Kalau engkau benar-benar mencintai dia. Dan engkau benar-benar merasa bahwa engkau hidup oleh karena anugerah Tuhan. Itu akan muncul dengan sendirinya. Makanya tadi pujian katakan, I love you, I love you, I love you. I love you, oh I love you Lord. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Minta tolong pemain musik bisa siap di tempatnya masing-masing ya. Oke. Tadi saya katakan worship is remembering and celebrating His grace. Kita mengingat dan merayakan anugerah Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Anugerah itu sebagian dasar untuk mendorong kita bisa nyembah Tuhan. Penyembahan itu juga merupakan satu wujud bagaimana kita tergantung kepada Tuhan. Karena penyembahan adalah pengakuan atas kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita ingat, makanya ada pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum akan kebesaran dan perbuatannya. Sehingga kita bisa berkata-kata, kita gak perlu bingung lagi, Tuhan gimana aku mau menyembah. Kalau engkau ingat bagaimana engkau hidup karena anugerah Tuhan, engkau akan bisa mengekspresikan penyembahanmu lewat kebesaran Tuhan. Kalau engkau memang bergantung kepada Tuhan, engkau akan bisa ekspresikan itu kalau engkau memang perlu kepada Tuhan. Dan engkau mengatakan, Tuhan engkau besar. Apa yang sudah kau ciptakan, karyamu itu luar biasa. Yang ketiga, worship is about Jesus being glorified. Penyembahan adalah tentang Yesus yang kita muliakan. Bukan tentang diri kita. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini saya cantumkan di skripsi saya, ya. Skripsi saya karena saya latar belakang sekuler adalah ekonomi. Di skripsi saya terima kasih kepada ini, terima kasih kepada di apa namanya itu. Biasanya kalau skripsi itu pendahuluan ya atau apa itu. Lupa saya. Jadi ada di situ dan saya cantumkan ayat ini sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kita nyembah Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Ya. Kita nyembah Tuhan juga oleh Dia. Kepada siapa? Juga kepada Dia. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita menyembah. Ini tentang diri kita. Penyembahan bukan tentang kita. Penyembahan fokusnya adalah Yesus. Pribadi yang layak kita puji, kita sembah. Yesus adalah pusat penyembahan. Yang setuju katakan? Yesus adalah pusat penyembahan. Sama-sama berkata ya. Sama-sama katakan ini. 1, 2, 3. Yesus adalah pusat penyembahan. Yesus adalah pusat penyembahan kita. Nah ketika kita mau menyembah Tuhan, ini saya kasih catatan itu di bawah. Flesh must die when we encounter with God. Kedagingan kita harus mati ketika kita menyembah Tuhan. Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan tiba saatnya akan ada penyembah yang menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita menyembah, kita punya tubuh, jiwa dan roh kita ngeklik dengan rohnya Tuhan. Kita menyembah yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa, tadi sudah saya singgung, ya Aba, ya Bapa. Di dalam roh. Sulit buat kita untuk menyembah kalau kedagingan kita, hawa nafsu kita, keangkuhan hidup kita masih mendominasi. Susah. Kesombongan, hal-hal yang najis masih nemplek ke kita. Masih ada di dalam pikiran kita. Apalagi mulut kita masih ada mulut-mulut yang kotor, belum kita bersihkan. Flesh must die when we encounter with God. Kedagingan harus mati. Sebagai ayat yang terakhir. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, yaitu dalam Mazmur 34. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia ini beda. Kalau kalian baca itu dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tapi kalau bahasa Inggris ini beda. Ya, Psalms chapter 34 verse 9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Versi the Message ya, saya bacakan. Worship God if you want the best. Ya. Worship opens doors to all His goodness. Sekali lagi kalau saya bahasa Indonesia saya artikan. Menyembahlah Tuhan, menyembah Tuhan jika kamu ingin sesuatu yang terbaik di dalam hidupmu. Menyembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan jika kamu ingin sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Sebab apa? Penyembahan itu akan membuka pintu, ya, penyembahan itu membuka pintu bagi semua kebaikannya. Dan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Oh, gak ada yang ngomong amin. Ya, dikatakan lihat nih, worship opens doors to all His goodness. Ada kan yang juga lagunya I love you Lord, all the mercy. Ya betul ya. Jadi segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu dibukakan atas hidup saya dan saudara kalau ada penyembahan itu keluar dari hidupmu. Penyembahan keluar bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi itu juga karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mau menyembah Tuhan anak-anak muda? Amin. Kalau engkau siap mau menyembah Tuhan dan engkau akan melihat setiap kebaikan Tuhan akan dibukakan atas hidup kita. Persiapkanlah dirimu. Beberapa menit ke depan. Mari kita akan menyembah Tuhan.
Apa yang bisa engkau bawa? Sekali lagi, penyembahan bukan tentang suara yang bagus. Penyembahan bukan tentang satu hanya gestur saja. Kalaupun engkau bisa mengangkat tangan, engkau bersuara dengan keras, tapi kalau hatimu jauh, engkau masih membawa ada kedagingan di dalam hidupmu. Engkau tidak menanggalkan manusia yang lama. Tuhan bilang, mulutmu memuliakan aku. Bibirmu memuliakan aku. Kamu ada di gereja. Kamu ada di rumah Tuhan. Tapi sebenarnya hatimu jauh. Jauh. Makanya kenapa tadi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan. Hentikan sandiwara ibadahmu. Kita ada di rumah Tuhan. Harapan kalian ingin ada sesuatu. Entah itu berkat, ada perubahan di dalam hidupmu. Kalian harus encounter with God. Kalian harus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan semua harus didasari dengan cinta. Cinta. Kalau engkau sulit untuk menyembah Tuhan, saya ragu kalau kalian mungkin mencintai Tuhan. Tapi kalau kalian cinta Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin kalian bisa nyembah Tuhan. Kalian bisa mengekspresikan, Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku kangen. Tuhan, aku rindu. Aku rindu Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi keberatan teman-teman sampai siang hari ini. Apapun yang menjadi harapanmu, ekspresikan rasa cintamu kepada Tuhan. Penyembahan itu terjadi kalau didorong dan diawali dengan fall in love with God. Fall in love. Dan penyembahan itu juga bisa terjadi kalau kita mengingat anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Mau nyembah Tuhan?